Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bu Dian? Alhamdulillah baik Bu Indah. Sehat hari ini Bu? Alhamdulillah sehat. Ibu Indah apa kabar? Saya juga alhamdulillah baik Bu, sehat juga. Oh iya Ibu, kemarin ada inbox masuk ke HP saya, katanya Ibu ingin berbincang-bincang sedikit begitu dengan saya. Ya, betul sekali Bu Indah. Ada yang ingin saya ceritakan dengan Ibu Indah hari ini. Oke, baik Bu, boleh. Kebetulan hari ini juga saya lagi punya waktu kosong. Ngomong-ngomong, apa yang Ibu harapkan dari pembicaraan kita nanti? Harapan saya dari pembicaraan kita ini nanti, saya ingin menemukan solusi dari permasalahan saya, Bu. Mungkin setelah saya cerita nanti kepada Ibu Indah, saya bisa dapat gambaran tentang apa yang perlu saya lakukan. Oke, baiklah Ibu. Kira-kira apa Bu yang bisa saya bantu? Begini, Bu Indah, ada satu siswa saya, eh, saat masuk pelajaran saya, dia itu kurang bersemangat belajarnya. Bahkan tugas-tugas juga jarang dikerjakan sama dia. Oke, berarti anak anak tersebut kurang minat, kurang motivasi belajar begitu ya Bu ya? Ya, betul. Kira-kira dari yang penjelasan Ibu tersebut, apa Ibu sudah menelusuri penyebab masalah ini? Iya, Bu, sudah saya telusuri. Saya sudah ajak anak tersebut untuk berdialog. Kemudian saya juga menanyakan mengapa dia tidak begitu tertarik dengan pelajaran saya. Nah, setelah saya ajak berbicara, kemudian saya amati juga setiap pelajaran saya, ternyata anak ini tidak terlalu tertarik dengan mata pelajaran IPAS karena kebanyakan materi pada pelajaran saya ini ada hal-hal yang abstrak, Bu. Seperti misalnya struktur atom, itu kan nggak bisa kita lihat. Kemudian tentang senyawa dan unsur dan lain-lainnya, Bu, seperti itu. Iya, ternyata begitu. Dari pengamatan Ibu, kira-kira apa penyebab dia seperti itu ya, Bu? Dia itu sepertinya kalau belajar tentang hal-hal yang abstrak, yang tidak bisa dilihat atau tidak bisa dia bayangkan, dia tidak terlalu mudah paham, Bu Indah. Mhm. Berarti anak siswa Ibu tersebut masih kurang minat belajarnya ya. Dan Betul. dari situ, kira-kira apa kondisi ideal yang Ibu harapkan terhadap siswa Ibu tersebut? Tentunya saya berharap ya Bu Indah, murid ini bisa mengikuti pelajaran saya dengan baik, sama seperti teman-teman yang lainnya. Iya, berarti seperti murid yang lain ya Ibu ya, harapan Ibu. Kalau Betul. begitu, apa yang bisa Ibu lakukan untuk meningkatkan minat belajar dari murid tersebut? Dari hasil pengamatan saya, Bu Indah, ternyata anak tadi karena hal-hal yang abstrak tidak bisa dia bayangkan tadi, dia lebih senang belajar dengan hal yang nyata. Jadi saya lihat anak ini senangnya belajar secara langsung, yaitu praktikum. Jadi nanti hal yang akan saya lakukan adalah saya akan lebih sering menerapkan metode pembelajaran sesuai dengan kebutuhan anak ini tadi, yaitu pembelajaran praktikum. Kemudian saya juga akan sering menyelipkan ice breaking di sela-sela pembelajaran saya, sehingga anak ini akan lebih tertarik dengan pembelajaran saya dan tidak mudah bosan. Seperti itu, Bu. Oke, baiklah Ibu. Dari semua metode atau cara yang Ibu gunakan, adakah yang sudah berhasil, Ibu? Sudah, Ibu, sudah ada yang berhasil. Jadi pernah saya di kelas itu pada materi perubahan zat gitu ya, saya pernah mencoba untuk melakukan pembelajaran dengan metode praktikum. Jadi anak-anak saya minta untuk membawa bahan praktek dari rumah masing-masing. Kemudian mereka bekerja dalam kelompok, mereka mempraktekkan tentang perubahan zat.
Nah, di situ saya lihat semua anak terlibat dan tertarik dan juga mereka mudah mengerti dan paham gitu ya, Bu. Termasuk anak yang satu tadi, Bu. Dia juga tertarik untuk mengikuti praktikum itu. Wah, bagus sekali ya, Bu. Dengan cara yang Ibu lakukan, kira-kira dari metode yang Ibu lakukan itu kalau kita rating, berapa tingkat keberhasilan dari cara tersebut ya, Bu? Kalau kita rating, Bu, ya, dari 0 sampai 10, itu bisa berkisaran di angka 8 lah, Bu, cara tersebut saya gunakan di kelas. Wah, luar biasa sekali ya, Bu. Tetap semangat ya. Selanjutnya, apa yang akan Ibu lakukan dan bagaimana langkah-langkah yang akan Ibu lakukan untuk menerapkan rencana tersebut? Saya akan segera menerapkan metode pembelajaran yang bervariasi, salah satunya dengan cara praktikum tadi. Kemudian saya juga akan sering menyelingi pembelajaran saya dengan kegiatan ice breaking. Kemudian selain itu saya juga akan mencari serta mengupdate informasi tentang cara mengajar yang berpihak pada murid sehingga murid-murid semua akan tertarik di pembelajaran saya dan pembelajaran saya juga berpihak pada murid. Kemudian tujuan pembelajaran yang kami harapkan juga akan tercapai, gitu, Bu. Iya, bagus sekali ya, Bu. Dalam hal ini, siapa yang bisa membantu Ibu untuk melaksanakan rencana tersebut? Yang bisa membantu saya untuk melakukan rencana ini, yang pertama adalah dukungan dari kepala sekolah ya, Bu Indah, kemudian kerjasama dari rekan sejawat, dan tentunya juga kerjasama dengan orang tua, karena nanti saat praktikum saya akan meminta anak membawa bahan-bahan dari rumah, sehingga saya juga akan berkomunikasi dengan orang tuanya supaya anaknya bisa menyiapkan bahan-bahan praktikum, gitu, Bu. Iya, bagus sekali Ibu rencananya. Kira-kira berapa lama waktu yang Ibu butuhkan untuk mewujudkan rencana tersebut? Kalau untuk membuat rencananya untuk mewujudkan pembelajaran praktikum tidak membutuhkan waktu lama ya, Bu Indah ya. Nah, bisa langsung saya mulai nanti saat pelajaran saya. Tetapi mungkin kalau untuk hasilnya mungkin membutuhkan waktu karena nggak ada yang instan ya, Bu, hasil dari pembelajaran kita. Iya, betul sekali Ibu. Kapan waktu yang Ibu akan terapkan untuk menerapkan rencana tersebut? Secepatnya Bu Indah akan saya terapkan agar murid mendapatkan hak belajar mereka sehingga terlaksana pembelajaran yang diinginkan oleh murid ataupun dari saya sendiri sebagai pendidik. Wah, benar sekali Ibu. Lebih cepat lebih baik ya, Bu. Lalu, apa komitmen yang akan Ibu lakukan agar rencana Ibu ini bisa berjalan dengan baik? Komitmen saya akan konsisten secara terus-menerus dengan belajar dan mengupdate segala informasi. Kemudian saya juga akan berkolaborasi dengan rekan sejawat, kemudian berbagi praktik baik dengan guru-guru hebat, baik dari sekolah saya sendiri ataupun dari sekolah di luar. Kemudian saya juga akan meningkatkan kompetensi saya sebagai pendidik dengan melihat literasi-literasi yang ada di media sosial ya, Bu, ya, bagaimana pembelajaran yang bervariasi sehingga bisa menarik murid atau membuat murid tertarik untuk belajar di kelas. Kemudian saya juga ingin murid-murid saya merindukan saya gitu, Bu, di kelas sehingga mereka tidak bosan belajar dengan saya. Wah, bagus sekali Ibu. Ibu menginginkan murid-murid Ibu merindukan Ibu ya. Semoga bisa tercapai. Adakah dukungan lain yang Ibu butuhkan selain dari yang Ibu sebutkan tadi? Kalau untuk dari sekolah ya, Bu, untuk sarana dan prasarana, kemudian untuk dukungan moral, baik itu dari kepala sekolah ataupun rekan sejawat, alhamdulillah semuanya sudah sangat mendukung, Ibu. Mungkin tinggal dari faktor internal dari dalam diri saya sendiri supaya saya lebih konsisten lagi dalam melakukan kegiatan pembelajaran ini. Iya, bagus sekali, Bu. Semoga rencana Ibu berjalan dengan lancar. Semoga semuanya bisa mendukung Ibu dengan maksimal. Nah, sekarang bagaimana perasaan Ibu setelah kita berbincang-bincang sejenak tadi? Alhamdulillah Bu Indah, Masya Allah, saya merasa lega dan senang sekali
karena saya telah menemukan solusi dari permasalahan saya lewat percakapan kita ini, Bu Indah. Masya Allah, saya juga alhamdulillah Ibu bisa membantu Ibu. Kira-kira ada lagi yang bisa saya bantu, Bu? Saya rasa cukup, Bu Indah. Terima kasih atas waktunya, Bu Indah. Terima kasih atas bantuannya. Terima kasih juga Ibu, saya sangat senang sekali bisa mendengar cerita Ibu dan bisa berbagi juga bersama Ibu. Semoga lain kali kita masih bisa berbagi ya Bu ya. Terima kasih banyak. Sampai jumpa lagi ya Bu Dian. Ya, Bu Wassalamualaikum Indah. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.